Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabar pemirsa Salafi Banten? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Falah yang berada di Kecamatan Cipocok Jaya. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan para santri Salafiyah di Pondok Pesantren Darul Falah. Tetap di Salafi Banten. Pondok Pesantren Darul Falah yang berada di Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, didirikan sejak tahun 1973 oleh Kiai Haji Jawahir Abu Bakar. Nama Al-Falah merupakan pemberian dari guru pendiri pondok, Kiai Haji Sujai dari Cianjur dan Habib Alwi Alatas dari Jakarta. Pondok Salafi ini awalnya dipimpin Kiai Haji Jawahir Abu Bakar kurang lebih 21 tahun lalu. Pada tahun 1994 diserahkan kepada putranya Kiai Haji Ahmad Matin Jawahir didampingi sang istri Hajah Eti Suhaeti. Perlu kami sampaikan bahwa sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah ini berdiri sejak tahun 1975. Waktu itu memang oleh orang tua saya, yaitu Bapak Kiai Haji Jawahir. Tapi pesantren ini mengalami patrah di tahun 80-an sampai 94 itu ya, 94 itu mengalami patrah. Dan dulu memang lebih ngurusin masyarakat dengan madrasah diniyahnya itu. Madrasah diniyah Darul Falah. Kemudian tahun 80-an itu mengalami patrah. Kemudian nyaris tidak ada kegiatan. 94 itu kemudian 92 kita pulang dari pondok, kemudian dalam 94 kita buka kembali dengan tahun ajaran 95 ya, 95 itu dengan sistem salafiyah murni. Jadi kita adakan kegiatan pengajian semenjak kita bangun pagi subuh sampai kita jadi jam 11 malam gitu. Itu kegiatan itu hanya untuk ngaji dan ngaji, tidak ada pendidikan formal SMP maupun aliyah. Gitu, SMP maupun aliyah. Kemudian pondok ini tahun 2003 mengalami kebakaran yang dahsyat ya. Jadi sekitar 8 lokal itu jadi pondok yang kabarnya ukuran jadi 3 kali 3 itu habis hangus terbakar karena dan barang-barang itu pondok itu terbuat dari bilik ya, bilik gitu. Dari situ kemudian kita banyak para dermawan dan instansi yang kemudian datang membantu. Kemudian kita bikin pondok itu yang permanen, dan disitulah kita mulai kemudian membuka pendidikan formalnya gitu untuk SMP dengan basic tetap salafiyah. Kitab-kitab yang sejak 9495 kita kaji itu tidak berubah gitu, kita akan sertakan gitu-gitu di santri-santri, sekalipun santri ada yang sambil kemudian. Kobong santri di pondok ini sudah permanen, dihuni santri putra dan putri secara terpisah. Pondok pesantren ini pun dikenal masyarakat sebagai pondok yang khusus mengajarkan kitab kuning. Selain belajar agama, para santri juga diajari kemandirian dan cinta akan lingkungan.
sini itu ngajinya pagi itu, yaitu kitab pertama itu Nadoman dulu, yang kedua yaitu kitab Kaprawi, selanjutnya itu kitab Mukhtar Hadis dan kitab Tafsir Jalalain. Bangun subuh, kita sholat jamaah sama-sama, terus habis sholat jamaah itu kita nadoman bareng-bareng. Habis nadoman bareng-bareng itu kita sorogan amil, iya sesuai mental masing-masing. Untuk menjadi generasi Islami, penerus bangsa Islam. Untuk anak muda sekarang harus menuntut ilmu yang lebih dalam lagi gitu. Jangan terlalu mementingkan keinginan di luar. Nah, pemirsa Salafi Banten, itulah tadi kegiatan keseharian yang dilakukan santri Salafi Darul Falah sebelum mereka melakukan kegiatan keagamaan. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada beberapa kegiatan keagamaan yang sayang untuk dilewatkan. Tetap di Salafi Banten. Buat yang nggak terlalu suka ice coffee atau kopi krim dan sejenisnya, sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Santri putra dan putri diwajibkan untuk selalu sholat berjamaah di majelis pondok. Setelah selesai sholat berjamaah, santri mengikuti bandungan kitab Muhtarol Hadis, membahas perihal amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Kiai Haji Ahmad Matin. Idza aradallahu bi abdi khairan ja'ala ginahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Tatkalane ngarepaken Allahu sapu Allah bi abdin kelawan hamba kawula khairon ing kebagusan ja'ala maka ngadadekaken Allah ginahu ing rasu cukupi si abdan fi nafsihi ing dalam awaki si abdan wa tuqahu lan sifat takwane si abdan fi qalbihi ing dalam atine si abdan. Wa idza aradallahu lan tatkala ngarepaken Allahu sapa Allah bi abdin kelawan kawula syarron ing kalaan ja'ala maka ngadadekaken Allah faqrahu ing rasa fakiri si abdan baina ainaihi ing dalem antarane mata rorone abdan. Rawahu nyritakaken ing hadis Al-Hakimu sapi Imam Hakim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Hadis ini menceritakan dua sifat yang biasa ada pada manusia. Manusia itu ada yang Allah ciptakan menjadi manusia yang terbaik. Usai mengikuti bandungan, santri melanjutkannya dengan nadoman Babenanem, Ambil 1000, Maksud, dan Imriti. Santri dibentuk berkelompok dan dipilih satu orang sebagai pemimpin kelompok. Masya Allah, keistiqomahan para santri membuat kita sadar bahwa kemewahan dunia hanya sementara dibandingkan akhirat. Ilmu dan iman adalah sumber utama bagi kehidupan yang sebenarnya.
Selesai kajian kitab, santri juga dididik agar mampu mensyiarkan kembali ilmu yang diperolehnya selama mondok dengan berlatih ceramah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Bahkan, santri juga meraih prestasi dalam perlombaan pidato, salah satunya pidato bahasa Arab madrasah tingkat provinsi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin il-mab'us bi khairil miladi wal bayan wa ala alihi wa ashabi biduri ma'alimil iman amma ba'du. Fadilatu ra'isil jalasah, fadilatu hayatit tahkim, fadilatu utaba'il kiram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini masih banyak kegiatan para santri yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya yaitu kesenian hadroh, tetap di Salafi Banten. Buat yang nggak terlalu suka ice coffee atau kopi krim dan sejenisnya, sini juga ada kopi hitam kayak gini. Pemirsa, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri.
Ceramah kali ini dibawakan santri putra Pondok Pesantren Darul Falah sebagai bagian dari praktik dakwah yang dipelajarinya selama mondok. Santri belajar menyampaikan ilmu agama melalui dakwah. Salam adalah doa. Mengucap salam hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Akan tetapi ada 3 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama non-muslim, yang kedua orang gila, yang ketiga orang budeg. Jadi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketahuan takut pada dikata budeg. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatin badannya, amin. Allah berkahin rizkinya, amin ya Rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan seluruh jagat alam ini yang diperuntukkan untuk kita selaku hambanya. Salawat dan salam kepada paduka alam, pahlawan revolusi Islam, pendobrak pintu kebatilan, penghancur pintu kemusyrikan, orang yang telah berubah zaman dari zamannya naik ontak sampai ke zamannya naik mobil Toyota. Orang yang sudah merubah zaman dari zamannya nenek-nenek makan tape sampai nenek-nenek main HP. Siapa beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Hadirin rahimakumullah, amin ya Rabbal alamin. Berbicara tentang seorang pemuda, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Artinya apa? Maju mundurnya suatu negara tentu ada di tangan para pemuda. Maju mundurnya suatu bangsa tentu ada di tangan pemuda. Bahkan maju mundurnya suatu agama tentu ada di tangan pemuda. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Kulayaini, seorang pujaga Mesir, telah berkata, inna fiya disubban abrul ummah wa fi akadamiha hayatuha. Di tangan para pemuda lah majunya bangsa, dan di kaki para pemuda lah adanya suatu kehidupan umat. Di tangan para pemuda lah urusan suatu umat, dan di kaki pemuda lah kehidupan suatu umat. Artinya apa? Tetapi semua ada di tangan para pemuda. Kita lihat di zaman sekarang, di era globalisasi ini, di era zaman modernisasi ini, begitu banyak kerusakan-kerusakan yang dialami oleh para pemuda. Betul apa betul? Betul. Mereka lebih senang kepada budaya-budayanya orang barat, yang sukanya buka-buka aurat, yang melihat bisa jadi maksiat. Na'udzubillahi min. Sehingga banyak di antara mereka yang salah dalam memilih contoh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita kepada siapa kita harus mencontoh. Dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik itu pada Rasulullah sallallahu alaihi.
timbul pertanyaan, apa sih yang mau kita contoh dari Rasulullah? Presiden dulu Rasul pemimpin umat, betul? TNI dulu Rasul panglima perang, betul? Pedagang dulu Rasul seorang saudagar, betul? Bahkan penggembala sekalipun dulu Rasul memiliki banyak hewan ternak, betul? Karenanya seluruh aspek di dalam hidup kita sandarkan kepada diri Rasulullah, insya Allah menjadi sebuah nilai ibadah bagi kita. Amin ya Rabbal. Ayam pitik nyemplungnya ke sawah, beli parfumnya di Pelabuhan Ratu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salafi Banten, itulah perjalanan kita di Pondok Pesantren Darul Falah Cipocok Jaya. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama. Jangan lupa terus saksikan Salafi Banten setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jopos TV paling Indonesia. Saya Vina Nida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.